Halo Pisces, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Januari 2024. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Januari ini ya. Oke, yang pertama kita mulai dari Astro Oracle kamu. Kayak di pre-shuffle kamu tuh aku mendapat tema tentang apa ya, kayak ada mungkin beberapa orang gitu tentang pesan menunjukkan diri kamu gitu, ekspresikan diri kamu, apa yang perlu kamu katakan, misalnya apa part diri kamu yang tidak kamu tunjukkan selama ini ya, kenapa gitu. Karena aku selalu bilang ya, mungkin di reading kamu atau di reading lain, tapi kalau misalnya aku siaran ulang mohon maaf, kalau misalnya kita baru kenal seseorang terus kita misalnya jaim nggak nunjukin diri kita sesungguhnya, itu wajar gitu ya, baru nanti seiring berjalannya waktu kalau udah lebih nyaman baru ditunjukin lagi. Tapi kalau misalnya udah kenal lama gitu tapi masih ada part dalam diri kita yang kita tutupin, atau kita masih mikirin apa kata orang, terus kita misalnya kita ingin melakukan ide-ide kreatif mengekspresikan diri kita dengan cara-cara tertentu di sosial media, terus mikir nanti kalau misalnya follower aku terus teman-teman aku yang juga ada di akun aku, saudara-saudara aku tuh ntar mikirnya gimana, kayak hal-hal semacam itu ya, aku mendapatkan vibe seperti itu. Oke, yang pertama Astro Oracle kamu pas influence-nya, oh iya, ini energi Aquariusnya cukup kuat sih di reading kamu, sama kayak readingnya Leo gitu. Mungkin kamu punya placement kayak Aquarius di Moon, Mercury, Venus gitu ya, bisa jadi, atau memang kamu terhubung sama Aquarius gitu. Nah ini kata kuncinya Aquarius kolaboratif. Ini pas influence mungkin di waktu lampau gitu, kayak kamu lagi membangun sesuatu, berkolaborasi, um, mungkin kamu butuh dibantu untuk proyek-proyek tertentu, bisnis ataupun ide kreatif ya. Atau kamu belajar gitu, belajar membiarkan orang lain kayak menurunkan tembok kamu supaya orang lain bisa masuk ke dalam hidup kamu. Mungkin selama ini kayak kamu tipe yang gak enakan, gak mau nyusahin orang, gak mau ngerepotin, jadi kamu gak pernah minta tolong. Tapi kayak ada beberapa dari kamu yang udah mulai belajar nih untuk membuka diri ya, seperti itu dengan energi Aquarius ini, atau mungkin semesta yang membuat kamu gitu menghadirkan situasi tertentu di mana kamu mau nggak mau tuh belajar gitu, berkolaborasi, bersinergi dengan orang lain, entah dalam pekerjaan, dengan ide-ide kreatif atau banyak hal lainnya ya. Ada kolaborasi gitu, saling membantu, saling mensupport, saling gimana caranya kedua belah pihak tuh sama-sama berprogres ya. Lalu di energi sekarang debilitated, ini adalah aspek yang karena pas influence-nya gitu. Karena ini ada vibe tentang keterhubungan dengan orang lain ya, mungkin ini sesuatu yang nggak nyaman gitu buat kamu, dimana kamu biasanya yang nolongin orang, kamu yang ada buat orang lain, terus part dari diri kamu tuh yang lagi belajar untuk berubah gitu, atau semesta ingin kamu berubah, membiarkan orang lain menolong kamu, belajar bersinergi dengan orang lain, mungkin ini rasanya nggak nyaman ya buat sebagian dari kamu gitu. Jadi kayak debilitated ini bukan sesuatu sesuatu yang besar atau sesuatu yang jadi tantangan besar buat kamu di bulan Januari, enggak, tapi lebih kepada gimana, agak spesifik sih memang, tapi ada yang perlu mendengar ini, gimana kamu belajar lagi gitu untuk berkolaborasi ataupun mengizinkan orang lain masuk lagi ke hidup kamu, supaya tembok kamu nggak terlalu tinggi, supaya kamu juga gini ya, karena kamu tuh aku melihatnya kecenderungannya adalah kamu yang ada buat orang lain, kamu yang senang membantu, kamu yang selalu jadi support system orang, tapi di satu titik kamu boleh loh, kamu yang dibantu, kamu yang butuh support gitu ya. Lalu di waktu yang akan datang nih ascendant ini nih, satu pesan yang tadi aku bilang di awal tentang menunjukkan diri kita yang sesungguhnya, karena gini ya, bagian dari kolaborasi tadi gitu, karena gimana pun kita makhluk sosial, walaupun seringkali kita menganggap gue bisa kok, gue independen, gue bisa ngapa-ngapain sendiri, atau gue nggak mau ngerepotin orang lain, gimana pun kita makhluk sosial, kalau dan kita boleh loh kadang-kadang rapuh, kadang-kadang minta tolong, kadang-kadang dibantu, boleh gitu. Kita nggak harus selalu jadi kuat ya. Dan yang tadi dengan ascendant ini aku mendapatkan pesan tentang menunjukkan diri kita yang sesungguhnya gitu. Ada sebagian dari kamu yang masih belum bisa melakukan itu, atau kayak masih mikirin gitu ya, tentang perkataan orang lain, apa yang misalnya kamu mau melakukan apa terus masih mikirin. Karena oracle kamu yang satunya lagi adalah ini kartu Aquarius lagi, show the world the real you, tunjukkan kepada dunia diri kamu yang sesungguhnya. Itu berarti ada yang masih belum ditunjukkan, seperti itu ya. Tapi overall vibe-nya di bulan Januari ini asik banget, fresh banget. Karena apa? Tema besar kamu adalah Ten of Cups gitu. Ten of Cups itu kartu bahagia ya, kebahagiaan sempurna, kamu punya semua, atau kamu juga bisa kayak punya banyak hal yang bisa kamu syukurin, kamu bisa mendefinisikan rasa bahagia, damai, aman, kecukupan. Kayak mungkin dengan tahun baru ini kamu lebih banyak bersyukur, kamu bisa
melihat hal-hal yang ada di sekitar kamu dengan mata yang berbeda, hati yang berbeda, seperti itu. Dan selain ada energi juga wish fulfillment, karena sejauh ini ya, aku melihat kayak ada hal-hal yang terwujud, ada hal-hal yang bikin happy setidaknya di penonton penonton aku nih secara kolektif, dan dikonfirmasinya sama The Fool dan Empress gitu. The Fool itu awalan baru yang optimis, awalan baru yang apa ya, yang excited gitu, vibe-nya menyenangkan. Bisa jadi kamu masukin chapter baru. Ya memang ini vibe-nya tahun baru ya, tapi selain itu juga memang ada sesuatu yang baru gini. Bisa jadi ya kayak kamu mulai apa ya, ada sesuatu yang baru pada diri kamu, cara kamu mengekspresikan diri, um, cara kamu mengeluarkan ide-ide kamu, menunjukkan diri kamu, membawa diri dalam pergaulan kamu, seperti itu ya. Dan itu vibe-nya apa ya, jadi juga menambah warna baru di hidup kamu di bulan Januari ini. Dan Empress juga itu energi self love, abundant, kenyamanan, keberlimpahan. Empress itu juga bisa berbicara gini, kalau kamu menantikan anak gitu dalam keluarga besar atau rumah tangga kamu, Empress bisa mengindikasikan itu. Selain itu, Empress juga melahirkan dalam artian gini, metafor ya, melahirkan karya, melahirkan pemikiran, melahirkan ide-ide kreatif yang baru. Jadi kayak mungkin kamu di bulan Januari akan banyak ide gitu, akan banyak inspirasi, dan tinggal gimana kamu inspiring action kamu gitu ketika ada sesuatu. Karena semesta itu berbicara dengan banyak tanda, dengan inspirasi kita, dengan dorongan di hati kita, kayak tiba-tiba kita ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba kita punya ide kreatif. Itu cara semesta lo kayak ngebisikin kamu. Nah, tinggal gimana kamu mau melakukan sesuatu dengan hal itu atau enggak gitu. Karena so far yang tadi aku bilang, bulan Januari ini vibe itu bakal asik banget gitu. Jadi kalau kamu punya ide atau kamu tiba-tiba mendapatkan sebuah inspirasi untuk melakukan sesuatu, kenapa enggak gitu, vibe-nya asik banget sih ya di bulan Januari ini. Dan blessing kamu adalah energi King of Wands dikonfirmasi sama rumah ya. Bisa jadi yang pertama, kayak aku mendapatkan vibe ini adalah orang yang menarik ya, nggak masalah laki-laki perempuan, dia tuh charming, berkarisma, dan secara tampilan fisiknya tuh menarik gitu. Lalu juga mungkin dia energi pengusaha, atau kalaupun bukan pengusaha, dia tuh senang gitu dengan bidang pekerjaannya dia. Dan kayak aku melihat sebuah hubungan yang berpotensi sih, karena berpotensi dan stabil. Jadi kayak kamu kalau expect hubungan jangka panjang sama orang ini, karena dikonfirmasi sama rumah ya, dan posisinya ada di blessing kamu, ini sebuah sinyal yang optimis untuk sebuah komitmen yang serius untuk konteks hubungan romantis. Kalau nggak berbicara hubungan romantis, ada sesuatu improvement dengan pekerjaan bisnis kamu, dan dengan kamu improve itu, kamu jadi kayak bisa berkontribusi untuk keluarga kamu, saudara-saudara kamu gitu ya. Jadi perkembangan diri kamu itu, kamu bisa nggak cuma bikin diri kamu happy, juga kamu bisa membantu orang lain dengan posisi ini di blessing kamu ya. Lalu yang jadi tantangannya, ini sangat bisa dipahamin sih, yang jadi tantangan kamu itu rider itu kartu komunikasi, atau seseorang yang akan datang, bisa jadi tamu, kunjungan juga bisa. Dan Eight of Wands itu juga kartu komunikasi ya, energi yang bergerak cepat. Jadi mungkin karena kenapa tadi aku bilang ini sesuatu yang bisa dipahamin, reading ini dibuat sekitaran akhir tahun ya, dan ada energi Mercury retrograde. Dan Mercury retrograde itu sekitaran Januari pertengahan juga masih ada energinya. Jadi kalau misalnya ada komunikasi yang tertunda, ada apa sih, delay dalam aspek lain pun ya wajar gitu. Memang belum waktunya. Jadi kamu tenang aja kalau misalnya ada komunikasi yang kamu tunggu, atau konfirmasi hal-hal semacam itu ya. Mungkin ada hal-hal tertentu yang delay, misalnya keberangkatan atau paket, hal-hal yang berhubungan dengan timing yang menurut kamu aduh lama banget gitu. Udah nikmatin aja, karena memang yang selalu aku bilang, masalah timing itu adalah waktu terbaik ya. Kalau menurut kita terlambat atau lama, itu definisi manusia gitu. Waktu semesta adalah yang terbaik. Jadi mengalir aja di momen Januari ini, kamu mengalir aja, karena kalaupun definisi kamu delay gitu, semesta sedang mengirimkan sesuatu yang baik dalam perjalanan menuju kamu. Oke, di waktu yang akan datang, sesuatu yang kamu perhatikan gitu, Seven of Swords dikonfirmasi sama Strength dan Devil. Ini mungkin bukan buat semuanya, tapi ada situasi atau ada orang-orang tertentu, vibe-nya udah toxic, udah nggak enak, dan sepertinya berputar-putar di tempat yang sama. Ini bukan buat semuanya, tapi sebuah reminder buat kamu untuk nggak denial lagi gitu loh. Kadang kita udah tahu nih ada sesuatu yang nggak baik, yang nggak sehat, udah toksik, terus kita nggak mau lihat dan nggak mau mengakui itu. Nggak ada apa-apa kok, nggak, orang itu nggak jahat, cuman gue aja, perasaan gue aja kayak mendinai gitu, gue ada sesuatu yang salah.
ini sebuah reminder buat kamu. Kamu tahu kok sebenarnya ada yang ganjel, ada yang aneh, ada yang nggak pas dengan situasi atau orang-orang tertentu, dan mengakuin aja dulu. Actionnya, yang penting kamu mengakuin bahwa ada yang aneh, ada yang ganjel, ada yang nggak pas rasanya. Nah, setelah itu pasti kamu akan tahu kamu melakukan apa ya dengan situasi ataupun orang-orang ini. Jadi please, kalau kamu resonate dan ini sudah dikonfirmasi dengan sebuah reading, please jangan lari lagi ya. Lalu yang berikutnya, sebuah advice buat kamu, Two of Swords dan Star. Aku melihat gini, ini adalah energi pertama, energi pilihan, lalu juga tentang berdamai. Kamu selalu punya pilihan untuk memaafkan dan berdamai. Bukan berarti kamu membiarkan orang jahat sama kamu, enggak, tapi lebih kepada kamu nggak membawa rasa sedih atau marah itu tentang situasi atau orang-orang tertentu, supaya apa, hati kamu ringan ke depannya ya. Semesta memberikan ruang situasi mungkin dengan delay-delay atau komunikasi yang tertunda, dan Mercury retrograde itu sangat mungkin membawa orang-orang dari masa lalu balik kembali untuk membereskan apapun yang perlu dibereskan. Walaupun di sini nggak ada kartu yang mengindikasikan tentang masa lalu ya, tapi karena reading ini dibuat sekitaran Mercury retrograde, jadi kamu kalau misalnya pun ada gitu orang masa lalu balik lagi, setidaknya kamu udah aku kasih intro, jadi kamu nggak terlalu kaget nih, aduh kalau didateng nanti aku harus gimana, semacam itu ya. Dan kembali lagi, kamu terserah kamu mau gimana, yang penting kamu tahu gimana ke depannya hati kamu ringan, hati kamu damai, karena semesta mau gitu kamu mengarungi hidup dengan apa ya, dengan hati yang ringan dan damai gitu. Lalu juga membuat pilihan, kita selalu bisa memilih untuk bertahan dengan rasa marah atau membuat pilihan untuk mengikhlaskan apapun yang sudah tempatnya di belakang ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.